mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh nomor 19 dari SSS FC. Umpan tarik yang begitu akurat, namun lagi-lagi pemain belakang dari SSS FC mampu mengamankan dengan begitu cermat anak-anak dari SSS FC. Santai saja duel dengan begitu akurat Lingga. Pemain belakang dari Suzula FC Sesolo namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan. Masuk nomor 4 mencoba membangun serangan dengan begitu akurat, namun salah pengertian lagi-lagi terlalu berat umpan yang dilakukan oleh nomor 4 dari SSS FC mengakibatkan serangan bebas. Lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari SSS FC mengakibatkan umpan tarik ke belakang. Lagi-lagi nomor 5 yaitu Lingga dari Suzula FC. Lingga dengan begitu cermat memberikan umpan sembola yang dilakukan. Masih dengan begitu akurat. Apa yang terjadi? Terlalu terburu-buru mengakibatkan terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan, mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Muharrar. Sungguh kepala yang dilakukan Lingga mengamankan kulit bunda dengan begitu akurat. Masih baru pemain belakang dari SSS FC memberikan sekali lagi mengancam gawang dikawal oleh Andi dari Suzula FC, namun masih melebar. Dengan begitu santai saja Lingga. Lagi-lagi Lingga masuk ke katik kulit bundar, mampu melihat rekan-rekan umpan silang dengan nomor punggung 12 Rizky. Masih Lingga dengan begitu bersabar membongkar pertahanan dari SSS FC, dari Suzula FC. Lagi-lagi Lingga dengan begitu cermat Erwin melakukan suntikan namun mampu dipatahkan oleh sundulan kepala oleh pemain belakang dari SSS FC. Masih Fahri mencoba membangun serangan namun lagi-lagi gagal dipatahkan oleh pemain belakang anak-anak dari Suzula FC. Masih Fahri dengan begitu cermat anak-anak dari Suzula memberikan umpan namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari SSS FC. Nomor 18 Fahri, masih Fahri umpan tarik ke belakang dengan begitu akurat. Salah pengertian. Lagi-lagi apa yang terjadi? Terlalu umpan yang dilakukan oleh Suzula FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh nomor 14 yaitu Fahri. Umpan tarik ke belakang di mana kapten ke-11 yaitu Wawan dari SSS FC. Lagi-lagi serangan bebas akan dilakukan oleh SSS FC dengan nomor 4 dari SSS FC. Lagi-lagi dipatahkan saja oleh pemain belakang dari Suzula FC dengan begitu akurat. Erwin mencoba melewati dua pemain belakang dari anak-anak SSS FC, namun terlebih dahulu Fahri membangun serangan. Lagi-lagi Fahri mampu menerobos serangan bebas yang dilakukan oleh Fahri. Apa yang terjadi? Memberikan suntikan tajam sekali namun masih melebar di gawang dikawal oleh Anu. Lagi-lagi dibuang saja oleh pemain belakang dari SSS FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Suzula FC. Masih Suzula FC. Lingga dengan santai saja Lingga memberikan umpan. Erwin masih Erwin namun mampu dipatahkan saja hampir mengakibatkan sepak pojok yang pertama di kubu SSS FC. Sepak pojok akan dilakukan oleh Erwin dengan nomor punggung 12 dari Suzula FC. Langsung saja lagi-lagi dipatahkan mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Suzula FC nomor punggung 12. Santai saja apa yang terjadi sebelum backing, namun lagi-lagi bola terlebih dahulu jauh meninggalkan garis lapangan. Masih nomor punggung 4 dipatahkan saja oleh nomor punggung 16 dari Suzula FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh SSS FC. Masih Naufal memberikan umpan terlalu lemah dengan begitu cermat. Pemain belakang dari Suzula FC mematahkan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh SSS FC. Hampir saja masih menyentuh penjaga gawang dari Suzula FC yaitu Amir mengakibatkan sepak bola yang pertama kali di kubu Suzula FC. Bila begitu akurat dipatahkan saja. Masih serangan balik yang dilakukan oleh Suzula FC. Masih Suzula FC memberikan umpan yang begitu akurat penjaga gawang Muharrar mampu membaca kemana arah kulit bundar dengan begitu cermat. Lagi-lagi nomor punggung 4 yaitu Rizky masih keluar saja.
Mampu anak-anak dari Exocet FC untuk pukul gawang Adi dari Sugila FC dengan nomor punggung 7. Kita kembali ke lapangan kemudian juga anak-anak dari Exocet FC mampu saja membongkar pertahanan dari Sugila FC, namun patah di kakinya Lingga. Lagi-lagi nomor punggung 5 masuk kotak kaki, salah umpan yang begitu akurat, namun apa yang terjadi sedikit gangguan yang dilakukan oleh Exocet FC maupun dari Sugila FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Exocet FC di kubu Sugila FC. Masih kedudukan 0-1 di babak yang pertama. Serangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 3. Sampai satu lagi penjaga gawang Ade memberikan suntikan, namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Exocet FC yaitu Muharrar. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Muharrar dengan begitu melambung tinggi, namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Sugila FC yaitu Ade. Lingga, lagi-lagi Lingga masih kotak kacang kulit bundar dengan begitu akurat umpan silang yang dilakukan, namun masih dipatahkan oleh pemain belakang dari Exocet FC mengakibatkan tendangan pojok akan dilakukan untuk kedua kali di kubu Exocet FC. Mampu dipatahkan oleh pemain nomor punggung 4 anak-anak dari Exocet FC, namun terlebih dahulu masuk dari Sugila FC. Masuk kotak kaki kita namun lagi dipatahkan oleh pemain belakang mengakibatkan sepak pojok untuk yang kedua kali di kubu Exocet FC. Sepak pojok akan dilakukan oleh nomor punggung 5 yaitu Lingga dari Sugila FC. Masih dengan begitu akurat, lagi nomor punggung 7 serangan baru lagi terlalu terburu-buru mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan, namun lagi dipatahkan saja oleh pemain belakang dari Exocet FC. Nomor punggung 7 masuk kotak kaki kulit bundar, umpan tarik ke belakang kapten ke-11 dari Exocet FC. Bila begitu akurat anak-anak dari Exocet FC bersabar untuk membongkar pertahanan dari Sugila FC. Terlalu beras, bila begitu santai saja Lingga memberikan umpan. Masuk dengan nomor punggung 12 lakukan suntikan, dipatahkan saja oleh penjaga gawang yaitu Muharrar dari Exocet FC mengakibatkan sepak pojok lagi dilakukan di kubu Exocet FC. Nomor punggung 12 Erwan lagi melakukan eksekusi, namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Exocet FC. Lingga mencoba memberikan suntikan dengan begitu bersabar, santai saja penjaga gawang Muharrar dari Exocet FC mengamankan kulit bundar. Nomor punggung 4 memberikan umpan silang yang dilakukan lagi dengan begitu akurat, namun masih melebar di gawang dikawal oleh Ade dari Sugila FC. Lemparan penjaga gawang dilakukan Lingga mencoba membangun serangan untuk membongkar pertahanan anak-anak dari Exocet FC. Lingga melakukan suntikan, namun jauh melebar di gawang dikawal oleh Exocet FC. Kapten ke-11 mencoba memberikan umpan, namun dipatahkan saja oleh sundulan kepala. Lagi apa yang terjadi, mampu pemain belakang mematahkan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Exocet FC dengan begitu cermat. Dibiarkan saja mengakibatkan lemparan atau sepak pojok yang dilakukan di kubu Sugila FC. Sepak pojok akan dilakukan oleh nomor punggung 5 dari Exocet FC. Santai saja lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Sugila FC. Sugila FC mencoba membangun serangan, namun lagi bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Umpan tarik ke belakang kapten ke-11 dari Exocet FC. Masuk lagi salah umpan yang dilakukan oleh Sugila FC yaitu dengan nomor punggung 12. Nomor punggung 5 anak-anak dari Exocet mencoba membangun pertahanan. Umpan tarik ke belakang kapten ke-11 dari Exocet FC. Masih bermain-main di belakang anak-anak dari Exocet FC. Umpan yang begitu akurat yang dilakukan nomor punggung 4 yaitu lawan
masih gawat, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh anak-anak dari Excelsior FC, mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Suzua FC di kubu Excelsior FC. Namun terlalu tinggi umpan yang dilakukan oleh Suzua FC mengakibatkan serangan bebas. Berdasarkan tendangan akan dilakukan oleh nomor 4 yaitu Wawan dari Excelsior FC. Dikeluarkan saja oleh pemain belakang dari Suzua FC. Namun dengan begitu cermat, Muharram mampu membaca arah kulit benar dengan begitu akurat, mengamankan lagi-lagi Jabruk. Biarkan saja oleh Jabruk mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Andu. Jabruk dengan nomor punggung 14 dari Suzua FC, umpan tarik Lingga. Lagi-lagi Lingga dengan begitu santai saja Lingga, walaupun masih ketinggalan 0-1. Dengan begitu akurat pemain belakang dari Excelsior FC. Umpan yang begitu cermat yang dilakukan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan sedikit gangguan yang dilakukan oleh Suzua FC di kubu Excelsior FC, mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Excelsior FC Ampenan. Nomor 4 Wawang akan melakukan tendangan bebas pagar betis yang dilakukan oleh Suzua. Mampu anak-anak dari Excelsior FC memanfaatkan tendangan yang dilakukan oleh Wawan dengan nomor punggung 4 dari Excelsior FC. Masih anak-anak dari Suzua FC dengan begitu akurat mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Muharram. Masih Muharram namun mampu dipatahkan saja oleh pemain belakang. Tidak mau mengambil resiko Wawan, mengakibatkan tendangan bebas atau sepak pojok akan dilakukan oleh Suzua FC di kubu Excelsior FC. Lagi-lagi membentur pemain belakang dari Excelsior FC yaitu Wawan, mengakibatkan tendangan bebas lagi-lagi dilakukan oleh Suzua FC. Nomor 11 otak kaki saja apa yang terjadi, memberikan umpan namun lagi-lagi sepak pojok mengenai badan pemain belakang dari Excelsior FC. Lingga lagi-lagi Lingga mencoba tendangan sepak pojok, memberikan umpan yang begitu akurat, namun mampu dipatahkan oleh Muharram dengan pelukan yang begitu akurat. Santai saja, hampir lagi-lagi membetul pemain belakang dari penjaga gawang Suzua FC, mengakibatkan sepak pojok yang dilakukan oleh Excelsior FC. Excelsior FC masih membentur tiang gawang dikawal oleh Suzua FC itu Adi. Jabruk masih Jabruk memberikan umpan silang Lingga. Lagi-lagi Lingga mencoba membuka serangan Jabruk. Lagi-lagi Jabruk umpan tarik ke belakang Lingga namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang. Anak-anak dari apa yang terjadi, handball rupanya anak-anak dari Excelsior FC mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Jabruk di kubu Excelsior FC. Pagar betis akan dilakukan oleh Excelsior FC. Apakah mampu Jabruk menembus pagar betis yang dipadat oleh anak-anak dari Excelsior FC untuk mengamankan gawangnya? Namun masih ketinggalan dengan skor 0-2 di babak yang pertama. Jabruk melakukan suntikan. Lagi-lagi salah pengertian Lingga, mampu dipatahkan oleh nomor punggung 5 dari Excelsior FC. Masih Excelsior FC mencoba membangun serangan dengan begitu akurat, membiarkan saja bola terlebih dahulu meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Excelsior FC. Lagi-lagi hampir saja sebulan kepala namun membentur tiang gawang yang dikawal oleh Suzua FC Sisile. Umpan tarik ke belakang kapten kesebelasan dengan begitu akurat Jabruk. Jabruk masih Jabruk, umpan tarik ke belakang Lingga. Santai saja Lingga memberikan umpan. Jabruk lagi-lagi Jabruk membongkar pertahanan anak-anak dari Excelsior FC. Sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Suzua FC, mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Excelsior FC.
Ya, bagaimana bisa dilakukan? Kalau tidak bisa, biar digantikan. Bisa, ya. Ayo, tendangan bebas akan dilakukan oleh Wawan dengan nomor punggung 4 dari Exocet FC. Masih Wawan, namun mampu dipatahkan oleh Jabrik. Masih dengan 5, umpannya begitu akurat, namun masih menyentuh pemain belakang dari Suzuwan FC. Lingga, santai saja Lingga. Sedikit gangguan yang dilakukan oleh Exocet FC. Masih anak-anak dari Suzuwan FC mencoba membangun serangan, membongkar pertahanan dari Exocet FC. Lingga, umpan tadi ke belakang, lagi-lagi Jabrik. Masih Jabrik, namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Exocet FC. Jabrik terlalu lemah umpan yang dilakukan, lagi-lagi Lingga. Masih Lingga melakukan suntikan. Apa yang terjadi? Handball yang dilakukan oleh pemain belakang dari Exocet FC mengakibatkan 12 pas yang ditujukan oleh wasit. Hakim dari sudah menentukan dalam kotak penalti di mana anak dari Suzuwan FC akan melakukan tendangan 12 pas di tubuh Exocet FC. Siapakah akan menjadi al-mutu dari anak-anak Suzuwan FC untuk melakukan tendangan ke gawang yang dikawal oleh Muhammad dari Exocet FC. Aha, nebuk baru. Nebuk, nomor punggung 16 al-mutu yang diturunkan, yang dipercaya untuk melakukan eksekusi tendangan penalti oleh Suzuwan FC. Nomor punggung 16 mampu saja Suzuwan memperkecil ketinggalannya. Nomor punggung 16 dengan begitu keras tendangan yang dilakukan, yaitu Sapar dari Suzuwan FC. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Suzuwan FC, yaitu Adit. Lagi-lagi Lingga, santai saja Lingga memberikan umpan silang. Jabrik, masih Jabrik dengan begitu akurat, mampu dipatahkan oleh pemain belakang anak-anak dari Suzuwan FC. Apa yang terjadi? Mampu Adit penjaga gawang mampu membaca tendangan yang begitu akurat, keras, namun mampu dipatahkan. Lagi-lagi Lingga, masih Lingga mencoba, namun salah umpan yang dilakukan oleh Lingga. Terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan, tendangan bebas dilakukan oleh Exocet FC. Wawan dengan nomor 4 terlalu keras umpan yang dilakukan mengakibatkan terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas dilakukan oleh Budi Bung dari Suzuwan FC. Masih Suzuwan FC. Jabrik memberikan suntikan, lagi-lagi mampu. Apa yang terjadi? Handball lagi yang dilakukan oleh Exocet FC di tubuh Exocet FC. Tendangan bebas akan dilakukan lagi-lagi oleh Suzuwan FC di tubuh Exocet FC. Pagar betul, lagi-lagi dibongkar, dibangun oleh anak-anak dari Suzuwan FC. Apakah mampu Suzuwan FC menambah pundi-pundi gol atau menyamakan kedudukan di babak yang pertama? Apa yang terjadi? Jabrik tidak mampu mengontrol umpan yang begitu akurat yang dilakukan oleh Lingga. Santai saja mengakibatkan begitu cermat penjaga gawang Muharrar membiarkan saja Philip keluar. Lepas penjaga gawang dilakukan oleh Muharrar dari Exocet FC Ampenan. Dengan begitu keras dibiarkan saja oleh pemain belakang dari Suzuwan FC. Mengakibatkan lepas penjaga gawang dilakukan oleh Ade Suzuwan FC. Masih kedudukan 2-1 di babak yang pertama. Lingga, umpan tarik yang dilakukan, lagi-lagi Jabrik memberikan umpan yang begitu keras, namun mampu dikatakan begitu gangguan yang dilakukan mengakibatkan handball dilakukan oleh pemain dari Suzuwan FC. Tenang, apa yang terjadi mengakibatkan mbak dulu mbak mentelah dulu sedih, Allah lah.